Halo teman-teman semua, di sini saya Tom Liwafa dan kali ini saya akan membahas tentang topik yang tentunya dibahas hampir tiap hari sama semua orang, yaitu corona. Namun kali ini saya akan menjelaskan dari perspektif bisnis, perspektif seorang pengusaha. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan apa yang harus dilakukan ketika ada corona. Jadi mungkin ada beberapa orang yang menyarankan kayak stay at home, ada beberapa orang yang menyarankan mungkin kita harus lebih aktif di dunia digital marketing, ada yang menyarankan untuk kita ikhlas saja, mungkin ini sebuah cobaan segala macam, ya itu persepsi orang pasti berbeda-beda. Nah, kali ini saya akan share perspektif saya kira-kira seperti apa yang harus Anda lakukan atau mungkin teman-teman mau lakukan. Tapi ini murni dari saya ya. Jadi buat teman-teman yang mau lakukan ya silakan, nggak mau ya udah nggak ada masalah. Tapi saya akan menjelaskan apa yang harus dilakukan. Nah, yang pertama adalah yang harus kita lakukan ketika musim seperti ini adalah adaptif yang pertama. Adaptif itu apa? Adaptif itu adalah adaptasi dengan hal-hal yang kemudian ekstrim ya, hal-hal yang kita tidak duga-duga. Kemudian terjadi seperti ini ya sudah. Kita tahu bahwa kita seorang pengusaha pasti mempelajari yang namanya supply dan demand. Nah, kebetulan demand daripada usaha seperti F&B, usaha seperti fashion, usaha seperti entertain itu dengan sangat drastis menurun. Apalagi entertain ya, bisa zero income. Termasuk saya juga ada beberapa perusahaan yang bergerak di bidang entertain dan itu tentu saja sangat terpukul dan memang nol, karena semua event cancel selama 3 bulan ke depan. Dan itu pun ini nggak tahu kita sampai kapan, jadi bisa jadi akan sampai 5-6 bulan ke depan akan zero income ya. Lantas apakah kemudian kita ini berdiam diri? Apakah kita menunggu corona baru kita ini bergerak? Nah, buat teman-teman yang sudah terdidik dengan kerja keras ya, tentunya ini hal yang susah dilakukan, sulit dilakukan. Orang-orang yang biasanya kerja keras di bisnisnya masing-masing kemudian sekarang harus diam di rumah. Kita kelar corona bisa stres gitu loh kalau kayak gitu caranya. Terus yang kita lakukan apa? Ya sudah, ketika kemudian demand yang ada itu banyak di bidang APD, yang di bidang kayak masker dan segala macam, ya maka jual lah. Tapi kalau misal kita jual dengan harga yang luar biasa mahal gimana mas? Saya pikir orang-orang sekarang sudah cukup cerdas. Ketika kalian berjualan terlalu mahal juga itu tidak akan laku juga. Jadi sekarang ya jual apapun itu, kecuali ada beberapa ya yang menurut saya pribadi jangan dijual. Apa itu yang nggak boleh dijual? Ya masker bedah itu nggak boleh dijual menurut saya. Masker triple itu, masker surgical itu nggak boleh dijual. Kenapa? Dokter perawat butuhin semua bos, masa kita menjual itu? Jadi ya apa ya, nggak bisa kita menjual sesuatu yang dibutuhkan oleh dokter sekarang. Kayak ada beberapa teman-teman yang kemudian kemana-mana pakai hazmat, itu orang maksudnya gobloknya luar biasa ya. Kalau kemudian itu di depan saya ya pasti saya pisu-pisu, saya jancok-jancokkan. Karena apa? Itu sesuatu yang salah gitu loh, itu dibutuhin sekarang. Kalau kemudian dengan alasan safety ya boleh lah. Semua orang takut corona bos, semua orang takut corona. Saya sendiri yang yang saya sendiri juga yang biasanya orang selalu jaga kesehatan, jaga pola makan segala macam, itu pun takut karena kita nggak tahu loh, orang sehat-sehat tiba-tiba corona. Jadi kalau misal dengan teman-teman memperburuk masalah dengan memborong beberapa hal yang dibutuhkan oleh dokter, ya itu perilaku yang goblok banget menurut saya. Jadi boleh kita berjualan, kita adaptif untuk berjualan sesuatu yang demandnya besar boleh. Ketika kayak teman-teman mungkin punya usaha fashion, bikin masker atau jualan masker, ya nggak ada masalah. Teman-teman non fashion pun jualan masker kain, apakah boleh? Boleh, nggak ada masalah. Karena apa? Dari Pak Menteri Kesehatan sekarang sudah menyarankan teman-teman semua pakai masker, baik di luar ataupun dalam rumah. Kalau kalian di mall nggak bawa masker, itu bisa dikeluarin dulu sekarang. Di beberapa bank-bank swasta itu saya appreciate, jadi orang nggak pakai masker dilarang masuk, ya itu luar biasa sekali menurut saya. Jadi harus memang kita melakukan itu sebenarnya. Nah, terus kemudian hand sanitizer gimana? Saya pikir hand sanitizer sekarang banyak semua udah jual. Jadi kalau misal memang teman-teman mau jual pun nggak ada masalah, karena memang sekarang kayaknya dokter sama perawat ya, hand sanitizer ini sudah terpenuhi. Banyak juga gerakan-gerakan yang membagikan itu secara gratis. Ada beberapa teman saya
yang menjual hand sanitizer, sebut saja Mbak Sandy, ada Juragan 99 yang sampai dia 100.000 hand sanitizer gratis. Ada juga yang sampai sumbang-sumbang APD segala macam. Kalau misal teman-teman tanya, apa yang saya lakukan? Ya terserah, mau dibilang ria, terserah, saya nggak peduli. Saya nggak peduli itu. Saya sudah membagikan banyak hal. Saya membagikan sama istri saya, sama komunitas saya, 1 truk beras. Saya juga ada bagi-bagi hampir 2.000 kotak untuk disebarkan semua rumah sakit untuk perawat sama dokter. Ada juga saya semprot disinfektan untuk rumah ibadah segala macam. Kalau kemudian teman-teman bilang ria, silakan, nggak peduli. Saya juga nggak peduli dengan Anda gitu loh. Kalau misal Anda berpikir kontra dengan saya nggak peduli. Karena saya lebih baik lebih baik saya sumbang tapi koar-koar daripada diam-diam tapi ternyata nggak sumbang. Ya bener nggak? Ya percuma. Orang juga mas harus yang gini, mas harus yang gitu, nggak boleh tangan kiri, harus disembunyikan ketika kanan memberi. Shit man, terserah, silakan. Kalau Anda memang berpikir seperti itu silakan. Saya nggak seperti itu, ya udah saya pamer-pamerin aja. Karena apa loh? Ketika kita makan, terus kemudian kita pamerin sama orang. Ketika ada dulu kayak Ruben Onsu makan, ya kan? Kemudian makannya lahap sekali, loh. Kita ini jadinya terpengaruh teman-teman, kita jadi ikutan lapar gitu loh. Ketika ada kemudian Adirai, Deddy Kobuser, fitness gitu, ya saya terpengaruh juga. Saya terpengaruh pengen nge-gym juga di seketika itu. Jadi menurut saya kalau misal kita menularkan sesuatu yang baik ya kenapa tidak, nggak ada masalah menurut saya. Jadi ya udah, kalau misal teman-teman sekarang jualan hand sanitizer laku ya jualan. Jualan teman-teman masker kain laku ya jualan. Jualan hazmat laku, kemudian hazmat itu perputarannya akan dibuat sumbang-sumbangan ya jualan lah. Karena apa? Ketika memang mesin jahit kita nganggur, terus kemudian kita nggak ngapa-ngapain, cuma pasar dengan keadaan, waduh, ya saya pikir bisa tamat kita kalau seperti itu caranya. Makanya saya bilang adaptif, apapun yang sekarang lagi dibutuhin, jual, selama kalian jualnya nggak keterlaluan. Jangan kemudian kalian bilang nih APD murah segini segala macam, open PO, kemudian barangnya nggak ada. Kemudian kalian jual masker apa segala macam, ternyata maskernya nggak ada. Kalian jualan hand sanitizer segala macam ternyata nggak ada, ya percuma juga gitu loh, barang goib namanya. Dan saya sangat mengutuk hal itu. Jadi buat teman-teman semua silakan jualan, tapi pastikan kalau misal kalian jualan itu juga ada peraturan yang tidak tertulis sebenarnya seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah yang harus kita lakukan ketika corona selain adaptif adalah belajar digital marketing. Sekarang ini teman-teman ya, hampir semua orang itu pegang handphone dan hampir semua orang punya sosial media. Jadi menurut saya inilah momen terbaik untuk kalian belajar digital marketing. Kenapa? Akhirnya kalian tahu kan, kalian paham kan. Dulu saya ketika ngomong digital marketing kemana-mana, wah lu sok digital marketing lu, wah lu sokan ini apa segala macam, seminar apa segala macam. Wah, buat teman-teman semua yang ngatain sekarang, ya terima itu jancuk ya, terima. Kalau digital itu memang penting sekali. Sekarang usaha yang tanpa ada digital, wah hancur semua bos. Jadi saya pikir kalau misal teman-teman tidak adaptif dan tidak mengerti digital marketing, ya sayang sekali. Digital marketing itu apa sih bang? Simple. Kalian main Instagram, main Facebook, itu udah. Nanti kalau ads ya udah ikuti langkah-langkahnya. Kalau misal kalian mau endorse ya udah itu. Intinya digital marketing apa? Kalau misal saya ini ya banyak. Saya nggak bahas lah sales funneling atau apalah. Intinya kalian bisa jualan lewat internet. Udah itu digital marketing. Buat teman-teman kemudian adu ilmu sama saya, silakan. Kalau Anda kemudian berbicara tentang extreme marketing, empati marketing, apa segala macam, saya silakan. Karena mohon maaf, saya juga expert di dunia digital marketing. Saya S2 di Magister Manajemen. Saya di dunia digital marketing, bukan hanya praktisi, tapi saya juga akademisi juga. Jadi ketika kalian tidak bisa memanfaatkan aset digital kalian, waduh saya pikir wah hancur juga gitu loh. Dan jangan sampai ini terjadi di kemudian hari. Buat teman-teman semua ya bacalah buku digital marketing, follow lah orang-orang yang share dengan digital marketing, itu penting banget gitu loh. Jadi digital marketing harus dipelajari hari ini. Minimal kalian harus bisa menjual apapun yang ada di sosial media kalian. Intinya apapun kesempatan jualah, terserah apapun sekarang yang dibutuhkan. Kalau misal kemudian teman-teman yang dari minuman, bang ini gimana usaha minuman nggak jalan, jualan pon-pon. Sekarang itu udah kayak gitu. Bang boleh nggak aku nggak ada passion nih bang di dunia kayak fashion apa segala macam. Silakan jualah apa mungkin jeruk, mungkin apa multivitamin. Jadi ya jualan aja. Kalau misalnya saya ditanya apa tuh digital marketing, pokoknya kamu bisa jualan di internet, ya sudah itu digital marketing gitu loh. Saya nggak butuh debat, nggak peduli. Buat pakar-pakar digital marketing apa segala macam silakan. Yang penting itu. Karena kalau kita
ngasih tahu kayak misal bahasa-bahasa marketing lainnya kayak upselling, red ocean, blue ocean, shit lah, fuck lah, nggak akan lah kita mempelajari dalam waktu dekat. Intinya kalian jualan selesai, ambil margin tipis, ambil margin besar, silakan. Yang jelas jangan nipu, udah itu aja kalau menurut saya. Itu yang kedua. Jadi yang pertama adaptif, yang kedua adalah belajar digital marketing. Yang berikutnya adalah strategi ketika corona. Nah, ini penting sekali buat teman-teman semua. Mungkin yang terbiasa dengan ads, mungkin yang terbiasa dengan mungkin kayak endorse atau paid promote, ya kan. Ya menurut saya ya, kalau kali ini kita berjualan dengan metode seperti itu kayaknya kok kurang jalan gitu loh. Kalau memang ada yang jalan, ya mungkin ada yang jalan, cuma menurut saya kurang works. Sekarang apa yang dilakukan? Jujur saya semua budget marketing saya sekarang saya donasikan segala macam. Terus kemudian dari donasi apa segala macam kita video, kita post segala macam. Ya nggak peduli, mau orang-orang nggak seneng dengan cara saya, nggak peduli gitu loh. Kenapa saya nggak peduli? Ya udah, karena saya nggak ngurusi orang-orang yang kemudian nggak sumbang tapi diem gitu. Mending saya, maksudnya sorry bukan narsis, mending saya yang koar-koar dan memang kita beramal daripada diem-diem tapi nggak beramal. Itu lebih parah menurut saya. Jadi ya udah, sekarang buat teman-teman semua alihkanlah budget kalian untuk iklan, budget kalian untuk paid promote, ya udahlah buat ini buat donasi-donasi. Dengan seperti itu netizen sebenarnya akan respect kepada kalian dan akhirnya kalian memenangkan kompetisi sebuah branding, intinya seperti itu. Dan yang ketiga adalah yang keempat adalah audit pembukuan. Buat teman-teman semua jangan lupa audit pembukuan tiap tahunnya ya, saya selalu ingatkan itu. Dan ketika di momen seperti ini itu paling enak sebenarnya. Lihat mungkin di gudang, mungkin di toko listrik yang nggak kepake kayak gimana, pembukuannya kita cek dan recheck ya kan. Karena di kayak gini memang kita nggak terlalu aktif kayak tahun kemarin ya. Tahun kemarin kita bulan-bulan kayak gini lebaran, kita pasti mendapatkan traffic yang luar biasa ya kan. Kita pasti jualannya luar biasa. Cuma kali ini ya udah, kita cek-cek aja pembukuan apa segala macam, apa yang budget yang nggak penting. Mungkin kita bisa ngurangi listrik, membantu pemerintahan. Mungkin kita juga cek-cek lagi apa yang tidak akan pernah di budget yang tidak kepake gitu loh. Kadang-kadang kan kita mungkin membeli sesuatu yang tidak kepake kan ada. Biasanya buat teman-teman kayak mungkin renovasi yang nggak penting atau apa. Jadi kalian juga bisa belajar lagi tentang bagaimana operasional itu berjalan. Jadi pelajari operasional itu yang penting. Jadi operasional itu berhubungan dengan audit pembukuan tadi, purchasing dan segala macam. Dan yang terakhir berdoa teman-teman pasti. Yang terakhir kita berdoa semua agar masalah ini, COVID ini cepat usai, agar semua kembali normal. Karena ya jujur, saya kangen banget yang namanya liburan. Saya kangen banget yang namanya bisa berinteraksi sosial buat teman-teman semua. Saya juga pengen juga sekarang itu bikin event yang pengunjungnya itu sampai meledak. Pasti pengen. Siapa yang nggak pengen? Kalau misal orang-orang ngomong pusing, waduh, men, saya itu kalau yang lihat story saya, wah, saya tuh numpuk barang luar biasa banyak dan itu numpuk semua. Kalau bisa kalau ngomong bang aku gini, wah, jangan ngeluh lah di depan saya, mohon maaf. Saya juga barang mandek miliaran juga kok. Saya juga ada beberapa usaha yang zero income kok. Tapi saya survive gitu loh, dan saya ganti sebaik mungkin dengan yang bidang yang sekarang demandnya luar biasa, yaitu apa? Saya jualan masker, saya jualan juga termogan, gitu. Saya juga bantu jual teman trading untuk hand sanitizer. Ya saya jual apapun yang tidak merugikan gitu loh. Kalau kemudian jual tapi yang jual masker triple, wah janganlah. Jual kemudian yang kalian jual ini maksudnya kayak glove buat bedah apa segala macam, ya saya kira ya Anda kalau misal melakukan itu ya sorry ya, Anda nggak terhormat. Anda jualan dengan tidak terhormat menurut saya. Jualah sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, bukan dibutuhkan oleh dokter dan perawat. Menurut saya itu. Jadi kita juga berjuang semua buat semua jadi normal kembali. Kalau bisa bicara, bang aku kangen bisa ini kembali segala macam. Bikin video ini saya berharap buat teman-teman juga mungkin asupan nutrisi untuk otak-otak kita yang telah agak error ya, terlalu banyak mungkin hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Saya tahu teman-teman semua, jadi semua juga pusing sekarang. Tapi dengan video ini saya harap ya teman-teman kita sama-sama berjuang dan kita sama-sama untuk beramal. Jangan lupa beramal.
buat teman-teman yang amal terus kemudian di-share, silakan di-share, itu membanggakan menurut saya daripada diem-diem nggak amal. Jadi ayo teman-teman semua berjuang melawan COVID ini dan tetap berpenghasilan teman-teman. Jadi sampai jumpa, saya Tom Deava dan see you